Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan terkait anodisasi, yaitu dengan tujuan untuk melengkapi tugas UTS mata kuliah struktur sifat material. Izinkan kami memulai. Langsung saja kami memperkenalkan diri. Nama saya Yuda Dewangga. Nama saya Fajar Rehan Afrili. Nama saya Almaida Nurul Alaika. Nama saya Filia Salagratia. Kita langsung masuk ke penjelasan. Ya. Penjelasan anodisasi. Anodisasi adalah proses elektrokimia yang mengubah permukaan logam menjadi lapisan oksida yang keras, tahan lama, dan dekoratif. Lapisan oksida ini melekat kuat pada logam dasar dan memiliki sifat yang berbeda dengan logam aslinya. Jadi anodisasi ini kayak baju besi buat logam. Jadi proses ini bikin logam menjadi tangguh dan juga tahan banting. Caranya itu dengan memberi lapisan pelindung ekstra yang namanya oksida. Jadi oksidanya ini bakal melindungi si logamnya tersebut dari serangan karat dan juga goresan. Jadi logamnya ini bisa lebih awet dari korosi dan juga dia lebih tahan gores. Oke, Lanjut selanjutnya selanjutnya. kita akan masuk ke proses anodisasi. Proses anodisasi ada yang pertama itu pembersihan permukaan. Maksudnya adalah permukaan logam dibersihkan secara menyeluruh untuk menghilangkan kotoran, minyak, dan kontaminan lainnya. Membersihkan permukaan logam dengan baik itu penting untuk memastikan lapisan oksida dapat melekat dengan kuat nantinya. Pembersihan ini bisa dilakukan dengan cara menyemprotkan cairan logam dengan tekanan yang cukup tinggi ataupun dalam skala besar. Logam bisa dicelupkan ke dalam kolam yang berisi deterjen berbasis asam untuk menghilangkan noda maupun imperfect part of materialnya. Yang kedua, pencelupan material ke dalam larutan elektrolit. Logam kemudian direndam ke dalam larutan elektrolit, biasanya asam sulfat atau asam oksalat. Elektrolit ini berfungsi sebagai media untuk menghantarkan arus listrik dan menyediakan ion yang diperlukan untuk membentuk lapisan oksida. Lalu yang ketiga, aluran listrik kemudian dialirkan melalui larutan elektrolit dengan logam sebagai anoda atau kutub positif dan elektroda inert, biasanya grafit, sebagai kutub negatif atau katoda. Arus ini mendorong ion-ion dari elektrolit ke permukaan logam, di mana mereka bereaksi dengan logam untuk membentuk lapisan oksida. Lalu yang keempat, ion oksigen dari elektrolit bereaksi dengan atom logam di anoda, menghasilkan lapisan oksida anodik. Ketebalan lapisan oksida tergantung pada beberapa faktor seperti jenis elektrolit, konsentrasi, suhu, arus listrik, dan waktu anodisasi. Kemudian ada dua additional proses, yaitu sealing atau penyegelan, di mana ion oksigen dari elektrolit bereaksi dengan atom logam di anoda menghasilkan lapisan oksida anodik. Ketebalan lapisan oksida tergantung pada beberapa faktor seperti jenis elektrolit, konsentrasi suhu, arus listrik, dan waktu anodisasi. Dan coloring atau pewarnaan. Lapisan oksida anodik dapat diwarnai dengan berbagai warna menggunakan warna khusus. Pewarnaan ini tidak hanya meningkatkan estetika, tapi juga dapat meningkatkan ketahanan korosi dan keausan. Ya, selanjutnya itu manfaat dari anodisasi. Di sini ada beberapa manfaat dari proses anodisasi ini. Yang pertama itu meningkatkan ketahanan korosi. Jadi, anodisasi ini bisa meningkatkan ketahanan korosi karena dia itu
di dalam proses anodisasi ini membentuk lapisan oksida yang kuat dan padat di permukaan logam yang bisa bikin logamnya ini lebih tahan terhadap korrosi. Oksida ini bertindak sebagai penghalang, pelindung, melindungi logam dari reaksi kimia yang menyebabkan si korosi itu sendiri. Yang kedua yaitu meningkatkan kekuatan. Kekuatan yang dimaksud sini yaitu kekuatan dari permukaan logam itu. Lapisan oksidanya tersebut bisa memberikan ketahanan terhadap goresan dan aus. Meskipun lapisan oksidanya ini tipis, tapi ia tetap menempel erat pada permukaan logam itu sehingga memberikan logam tersebut ketahanan terhadap goresan dan aus. Yang ketiga yaitu meningkatkan konduktivitas panas. Anodisasi ini dapat diatur sedemikian rupa sehingga lapisan oksida yang menghasilkan tersebut bisa tetap mempertahankan konduktivitas termal dari bahan tersebut yang lebih baik dari logam dasarnya. Penting juga ini pada aplikasi logam yang membutuhkan konduktivitas termal yang baik gitu. Selanjutnya itu bisa meningkatkan estetika. Proses anodisasi ini memungkinkan juga untuk memberikan warna dan tampilan yang beragam pada permukaan logam tersebut. Jadi dengan proses anodisasi ini tidak hanya memperkuat logam, tapi juga bisa mewarnai si logam tersebut. Dan juga bisa memberikan desain-desain khusus yang mungkin berguna untuk industri dekoratif desain gitu. Setelah aplikasi di industri yang membutuhkan penampilan yang menarik dari logam tersebut. Yang terakhir yaitu ramah lingkungan. Anodisasi ini sering kali lebih ramah lingkungan daripada metode perlindungan logam lainnya, terutama jika dilakukan dengan pewarna yang ramah lingkungan. Karena dengan logam yang lebih tahan terhadap korosi tersebut, maka dapat mengurangi limbah dari si logam tersebut. Jadi memperpanjang umur si logam itu, jadi tidak memperbanyak limbah logam yang diproduksi. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada pengaplikasian dari anodisasi. Yang pertama ada di industri otomotif. Nah, di industri otomotif ini itu anodisasi itu kayak ngelapisin bagian-bagian mobil kayak velg, trim, dan piston dengan lapisan yang khusus biar mereka tahan dari karat, dan rusak karena sering dipakai. Yang kedua itu ada industri penerbangan. Nah, di dalam dunia penerbangan itu anodisasi penting buat pesawat terbang karena pesawat itu kan kena macam-macam cuaca dan kondisi. Nah, dengan anodisasi ini bagian-bagian pesawat itu bisa dilindungi dari korosi dan keausan yang disebabkan oleh si cuaca dan kondisi yang bermacam-macam tadi. Nah, yang ketiga itu adalah di elektronik. Nah, kalau dilihat kan casing elektronik kadang ada yang warnanya beda tuh. Nah, itu namanya adalah anodisasi. Anodisasi ini tuh bikin casing elektronik bisa lebih bagus untuk ngalirin panas. Penting banget biar nggak kepanasan atau overheating, dan juga biar kelihatan lebih menarik. Next. Yang keempat itu ada konstruksi. Nah, di bidang konstruksi ini, anodisasi itu dipakai buat melindungi jendela sama pintu aluminium dari kerusakan karena cuaca. Nah, jadi jendela sama pintu bisa awet lebih tahan lama dan gampang dirawat. Yang terakhir ada peralatan rumah tangga. Kalau lihat panci atau wajan aluminium, kemungkinan besar mereka itu udah ngelewatin proses anodisasi. Jadi mereka lebih tahan dari korosi dan keausan, dan ngasih tampilan yang lebih menarik juga. Next. Selanjutnya tuh ada jenis-jenis anodisasi. Nah, yang pertama tuh ada anodisasi asam kromat, anodisasi keras, dan ada anodisasi asam sulfat. Ya, next. Nah, anodisasi asam kromat itu biasanya menghasilkan lapisan paling tipis. Nah, biasanya juga anodisasi asam kromat tuh menggunakan larutan elektrolit asam kromat. Nah,
anodisasi asam kromat ini punya karakteristiknya, yaitu berlaku untuk bagian dengan persyaratan toleransi yang ketat. Jadi buat yang membutuhkan kepresisian yang tinggi. Nah, terus juga ada bisa diwarnain ya, yang tadi dijelasin kan buat kayak dekoratif, kayak atau buat ditempatkan di finishing. Jadi kan butuh kayak warna yang baik gitu. Nah, terus juga ada adhesi yang baik. Terus juga tidak konduktif, tidak mudah atau gampang buat mengisolasi listrik gitu atau panas. Nah, terus juga untuk bagian dari rakitan yang dilas. Ya, next. Nah, selanjutnya itu anodisasi asam sulfat. Nah, anodisasi asam sulfat ini lapisannya tuh kurang lebih itu hingga 50 mikron. Nah, anodisasi asam sulfat ini tuh paling umum. Terus juga menggunakan larutan elektrolit asam sulfat. Nah, kalau ini tuh cocoknya buat di aplikasi kayak suku cadang otomotif, komponen arsitektur, dan peralatan industri. Nah, karakteristik dari anodisasi asam sulfat itu punya jangkauan aplikasi yang luas ya, dan biaya rendah juga. Nah, terus lebih banyak paduan yang dapat diproses juga. Terus juga ini lebih keras ya dibanding anodisasi kromnya, karena sudah jelas dong lapisannya itu lebih tebal dibanding yang sebelumnya. Nah, terus juga pengolahan limbah lebih mudah, lebih ramah dibanding yang kata anodisasi krom yang sebelumnya. Ya, next. Nah, selanjutnya tuh ada anodisasi keras. Nah, anodisasi keras itu menggunakan elektrolit asam sulfat juga, sama seperti yang kedua, tapi yang bedanya tuh konsentrasi yang digunakan tuh lebih tinggi dan juga temperaturnya lebih rendah. Nah, kalau lapisan anodisasi keras itu lapisan oksidanya tuh sangat tebal dibandingkan yang dua sebelumnya. Itu bisa mencapai 75 mikron. Nah, dibanding yang dua sebelumnya, anodisasi keras itu punya ketahanan abrasi dan kehalusan yang luar biasa. Nah, juga aplikasinya tuh biasanya buat suku cadang mesin, komponen penerbangan, dan juga peralatan militer. Nah, untuk karakteristik anodisasi asam keras itu meningkatkan ketahanan aus, tidak konduktif juga, sekedar memperbaiki permukaan aus pada aluminium. Nah, terus tingkat juga bisa diwarnai hitam. Cuma kalau buat yang lainnya itu kurang dekoratif ya, nggak kayak yang anodisasi asam kromat. Tapi kalau buat dilakukan permesinan tuh lebih sulit dibandingin berkakas baja. Ya, next. Nah, kesimpulan dari presentasi pada hari ini tentang anodisasi adalah anodisasi itu adalah proses elektrokimia yang ramah lingkungan yang memiliki banyak manfaat untuk berbagai aplikasi. Nah, anodisasi bekerja dengan cara meningkatkan ketahanan korosi, kekuatan, konduktivitas panas, dan estetika yang menyebabkan anodisasi itu menjadi pilihan yang ideal untuk berbagai macam produk dan komponen logam. Nah, sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.